Kejawaraan bukanlah perkara jago-jagoan. Sama sekali tidak berhubungan dengan tindakan kekerasan. Kejawaraan adalah sebuah prinsip mengutamakan nilai-nilai kebenaran di dalam praktik kehidupan sehari-hari, menjadi versi terbaik diri sendiri dalam bidang apapun, menjadi yang terbaik di bidangnya, berada pada titik puncak penguasaan atas keahlian tertentu, dan yang terpenting lagi hidup selaras dengan alam. Selama ini kata jawara identik dengan ilmu-ilmu bela diri dibandingkan dengan ilmu formal yang didapat dari pendidikan di sekolah atau kampus. Sejak abad ke-15, Banten merupakan suatu wilayah kesultanan yang dipimpin oleh seorang sultan, dan secara turun-temurun Kesultanan Banten diwariskan kepada anak cucu keturunan sultan. Dari abad ke abad Banten menjadi daerah yang aman, subur dan makmur, mengundang banyak pedagang baik lokal maupun internasional untuk melakukan kegiatan pertukaran komoditi di sana. Mereka senantiasa diterima dengan baik, tanpa adanya gejolak. Kedatangan bangsa penjajah Eropa telah mengubah segalanya. Mereka datang tidak sekadar ingin berdagang, melainkan juga menggencarkan dominasi, monopoli komoditi, sekaligus menguasai berbagai bidang kehidupan masyarakat Banten. Kondisi ini menyebabkan rakyat Banten semakin tertekan oleh kesewenang-wenangan bangsa penjajah tersebut. Rakyat Banten sangat terintimidasi dan tertekan. Inilah yang memicu munculnya suatu gerakan perlawanan dari rakyat Banten terhadap pihak manapun yang mencoba untuk menguasai tanah Banten. Dengan mengandalkan potensi yang ada pada masyarakat Banten, maka tercetuslah gagasan-gagasan dari para sesepuh atau para kiai dan ulama untuk menghimpun kekuatan yang bertujuan melawan pihak asing. Para kiai dan ulama yang mempunyai kemampuan bela diri pencak silat melatih pemuda-pemudi untuk belajar silat yang disertai dengan ilmu kanuragan tenaga dalam. Setelah dipandang cukup kuat untuk melawan bangsa penjajah barat, rakyat Banten bersatu padu mengadakan pemberontakan yang dipimpin oleh para kiai dan ulama terpandang dari segi ilmu bela dirinya. Dari sinilah awal mula munculnya sebutan jawara, yang berkonotasi pada orang yang menguasai ilmu bela diri pencak silat. Namun belakangan istilah ini mengalami pergeseran makna, berkat gencarnya propaganda kolonialis barat yang memutarbalikkan fakta bahwa seolah-olah mereka yang berjuang membebaskan negerinya adalah orang-orang yang mengganggu keamanan dan ketertiban. Perjuangan yang mulia dikampanye hitamkan menjadi pembuat huru-hara atau kriminal. Dalam terminologi sekarang, jawara atau ksatria disamakan dengan preman atau bandit kelas teri. Seorang jawara adalah seorang yang sudah pasti menguasai ilmu bela diri yang dipelajari, baik dari kiai ataupun pendekar. Banyak jawara hanya menguasai ilmu bela diri saja tanpa harus mondok di pesantren. Bagi jawara yang hanya mempelajari ilmu pencak silat saja, tentu berbeda dengan jawara-jawara yang berasal dari pondok pesantren. Dari segi karakter maupun mental, seorang jawara yang hanya menguasai ilmu bela diri akan lebih mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang mempunyai tujuan yang kurang baik, sehingga jawara tersebut rentan dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mencapai tujuan dengan menghalalkan segala cara. Jawara seperti ini sudah pasti mempunyai karakter dan mental yang rapuh, mudah terhasut oleh bujuk rayu keinginan seseorang. Mudah dimobilisasi untuk tujuan-tujuan yang menyimpang dari kaidah-kaidah agama. Bahkan jawara seperti ini sering menakut-nakuti masyarakat untuk mencapai tujuannya. Jawara seperti ini mempunyai karakter yang keras, serta mental yang mudah dipengaruhi. Mengingat jawara seperti ini biasanya dari segi pendidikan formal dan pendidikan agama sangat kurang tak dapat berpikir dengan jernih, sehingga tidak bisa membedakan mana yang baik dan buruk, mana yang pantas dan mana yang tidak. Berbeda dengan jawara yang menguasai ilmu agama sekaligus menguasai ilmu pencak silat. Jawara tersebut akan mempertimbangkan suatu perbuatan berdasarkan resiko atau manfaat dan mudaratnya. Jawara sejati seperti ini memiliki kontrol yang baik atas dirinya, bersifat lemah lembut, dan menyelesaikan suatu permasalahan dengan bijaksana. Tidak menunjukkan bahwa dirinya seorang jawara atau jagoan, sehingga jawara seperti ini akan menjadi panutan bagi masyarakat dan biasanya diangkat menjadi seorang pemimpin. Jawara seperti ini mempunyai sifat dan sikap yang baik.
Karakter dan mentalnya sudah teruji dan sudah pasti tidak menyimpang dari akidah-akidah yang digariskan oleh agama Islam. Konsep hidup selaras dengan alam dalam masyarakat Banten sesungguhnya telah terpatri dalam laku hidup dan budaya para jawara sejati. Jawara dalam narasi historis bukan semata petarung, melainkan sosok ideal yang menyatukan kekuatan fisik, keilmuan agama, dan kearifan lokal. Para kiai dan ulama yang juga pendekar silat membentuk karakter para pemuda Banten agar tidak hanya kuat secara fisik, namun juga berakhlak, bijaksana, dan menjunjung nilai-nilai harmoni. Konsep ini sejalan dengan prinsip kosmologis masyarakat Nusantara yang melihat manusia sebagai bagian dari semesta, bukan penguasa atasnya. Dalam laku jawara sejati, kekuatan digunakan bukan untuk menguasai, tetapi untuk menjaga keseimbangan antara manusia dengan sesamanya, dengan alam, dan dengan Sang Pencipta. Dalam konteks itu, hidup selaras dengan alam tercermin dari cara masyarakat Banten dahulu menjaga lahan pertanian subur mereka, menggunakan pengetahuan lokal dalam pengelolaan sumber daya air, serta menjadikan pencak silat bukan hanya sarana pertahanan fisik, melainkan meditasi jiwa, pengendalian emosi, dan penyelarasan energi tubuh dengan alam sekitar. Seperti yang disebut dalam buku, Silat, Seni Bela Diri dan Kearifan Lokal Nusantara, oleh Iwan Gayo, pencak silat adalah perwujudan hubungan manusia dengan ciptaan Tuhan, mengakar pada bumi, bergerak mengikuti angin, mengalir laksana air, dan menggelegar seperti api bila terpaksa harus melawan ketidakadilan. Maka, hidup selaras dengan alam tidak bersifat pasif, tetapi aktif menjaga keseimbangan. Namun, pada abad ke-21, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menggeser orientasi nilai masyarakat, termasuk di Banten. Gempuran informasi digital, media sosial, dan budaya pop global membuat nilai-nilai tradisional seperti kearifan jawara mulai terpinggirkan. Jawara kini sering diidentikan secara negatif sebagai preman, sebagaimana warisan distorsi makna yang ditanamkan oleh propaganda kolonial. Dalam riset Culture and Power in Indonesia Anderson, 2007, disebutkan bahwa pelabelan terhadap simbol budaya lokal oleh penjajah adalah taktik sistemik untuk melemahkan semangat perlawanan dan martabat masyarakat adat. Kini, strategi itu berlanjut dalam bentuk pelapukan nilai lewat disinformasi digital dan kehilangan akar budaya di tengah masyarakat yang semakin pragmatis. Padahal, nilai-nilai hidup selaras dengan alam sangat relevan dalam menjawab tantangan era teknologi yang serba cepat dan cenderung eksploitatif. Ketika teknologi canggih justru mempercepat degradasi lingkungan, menciptakan keterputusan sosial, dan membentuk masyarakat konsumtif, maka kebijaksanaan hidup ala jawara sejati bisa menjadi alternatif. Konsep inner strength atau tenaga dalam yang diasah melalui silat dan kontemplasi spiritual misalnya, sejalan dengan prinsip mindfulness modern yang banyak diangkat dalam jurnal-jurnal psikologi kontemporer seperti Journal of Positive Psychology. Ketahanan mental dan kemampuan berpikir jernih yang ditanamkan dalam sistem pendidikan pesantren dan perguruan silat tradisional Banten mampu menjadi fondasi penting untuk menghadapi dunia digital yang penuh distraksi dan manipulasi emosi. Lebih lanjut, dalam buku, Manusia dan Teknologi, Perspektif Etika dan Budaya, karya Yasraf Amir Piliang, 2021, dikemukakan bahwa untuk menghadapi era post-truth dan dominasi algoritma, manusia perlu memiliki fondasi nilai yang kuat agar tidak mudah terombang-ambing oleh arus informasi. Disinilah peran penting revitalisasi karakter jawara sejati, pribadi yang tidak mudah terprovokasi, memiliki kontrol diri, dan mampu memilah mana yang maslahat dan mana yang mudarat. Banten, dengan warisan pesantren, kiai, dan pendekar silatnya, memiliki potensi untuk membangun masyarakat digital yang tetap berakar pada nilai-nilai etika dan spiritual. Artinya, hidup selaras dengan alam bukanlah konsep usang, melainkan solusi visioner untuk membangun peradaban yang adil, damai, dan lestari. Dengan demikian, di era teknologi informasi, masyarakat Banten dapat menafsirkan kembali konsep jawara dan hidup selaras dengan alam secara kreatif. Penguatan pendidikan berbasis nilai-nilai lokal,
integrasi teknologi dengan kearifan tradisional, serta pelibatan generasi muda dalam pelestarian seni bela diri dan budaya lokal menjadi kunci. Gerakan digital berbasis pesantren, komunitas silat berbasis lingkungan, hingga konten edukatif berbasis sejarah perjuangan lokal bisa menjadi medium baru dalam menyebarkan nilai-nilai luhur tersebut. Dengan begitu, semangat jawara sejati sebagai penjaga harmoni, baik antara manusia dengan alam, maupun antara teknologi dengan spiritualitas, tidak akan hilang ditelan zaman, melainkan justru menjadi mercusuar bagi masa depan yang lebih berkeadaban.